Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat sahabatku semuanya. Di sini saya akan menyampaikan informasi penting ya, saudara-saudaraku semuanya. Saya ambil dari medianya KPK ya. Di sini judulnya perizinan daerah masih rawan korupsi. KPK, Kemdagri, Kejagung, Polri dan Bappisus sepakat perkuat pengawasan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK bersama Kementerian Dalam Negeri Kemdagri bekerja sama ya dengan Kejaksaan Agung, Kepolisian Republik Indonesia dan Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus. Sepakat memperkuat pengawasan perizinan di daerah. Nah, kesepakatan itu dituangkan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU yang dilaksanakan di Gedung Sasana Bakti Praja Kemdagri pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 lalu. Ketua KPK Setio Budianto menegaskan bahwa pengawasan perizinan di daerah memegang peran sentral dalam kemajuan perekonomian nasional. Ia mengungkapkan kajian KPK menemukan aturan perizinan yang masih tumpang tindih di berbagai instansi. Setiap unit kerja mengeluarkan aturan masing-masing, padahal semestinya bisa diselaraskan oleh instansi terkait, ujarnya. Upaya pencegahan pun dilakukan. KPK memetakan titik rawan korupsi dalam 8 fokus area pada Monitoring Center for Prevention atau MCP. Pada MCP 2023, sektor perizinan masuk dalam salah satu fokus area dengan nilai 76 dari skala 100 secara nasional. Tahun ini perizinan masuk dalam area pelayanan publik dengan nilai 78, berarti meningkat 2 kawan ya. Peningkatan ini diharapkan menutup celah gratifikasi, pungutan liar hingga suap. Perizinan seharusnya menjadi zona terbuka, tapi justru seringkali tertutup. Digitalisasi semestinya memudahkan pelayanan publik, bukan malah menciptakan celah korupsi, kata Setio. Ia menegaskan pentingnya harmonisasi regulasi antar instansi guna menutup celah gratifikasi, suap, dan pungli. Setio berharap MOU ini menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki layanan perizinan. Pertama, integritas pegawai harus ditegakkan agar sistem berjalan sebagaimana mestinya. Kedua, calo atau maklar perizinan harus diberantas. Nah, itu ya yang sering pakai calo ini. Ujarnya, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menyebut pengawasan perizinan daerah selaras dengan arahan Presiden Prabowo Subianto. Seperti temuan KPK. Ya. Masih ada pelanggaran perizinan di daerah. Kita membangun sistem agar tidak ada tatap muka yang berpotensi menimbulkan korupsi. Pengawasan yang baik akan mencegah tindakan korupsi sekaligus mempermudah perizinan untuk mendorong investasi, kata Pak Tito ya. Nota kesepahaman itu mencakup 3 poin utama. Pertama, mengatasi hambatan dalam proses perizinan di daerah. Kedua, membangun koordinasi antar instansi untuk mencegah korupsi yang menghambat investasi. Ketiga, membentuk tim koordinasi pengawasan penyelenggaraan perizinan. Sebagai tindak lanjut, KPK dan Kemendagri serta Kejagung, Polri dan Bappisus bersepakat membentuk tim koordinasi pengawasan, termasuk memperkuat pertukaran data dan informasi serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Selain Setio dan Tito, MOU juga diteken Jaksa Agung Burhanuddin, Kapolri Pak Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Bappisus Pak Baparis Marsudianto. Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Didik Agung Wijanarko. Ya, dan lain-lainnya. Jadi gini kawan, dengan adanya
Ya seperti kayak KPK itu kan sudah lembaga lama ya, kejaksaan apalagi Polri ya, eh, Kemendagri, KPK. Nah sekarang muncul Bappisus ya. Jadi Bappisus ini ya baru dibentuk oleh Pak Prabowo yang langsung memang dekat dengan Pak Prabowo. Ya jadi bisa langsung ke Pak Prabowo. Nah ini artinya kawan sangat-sangat serius Presiden Prabowo untuk memberantas korupsi. Apalagi di situ ada Pak Aris Marsdianto ya, beliau sudah lama bersama Pak Prabowo sebelum Pak Prabowo jadi presiden. Ya Pak Aris sudah lama sekali ke Pak Prabowo. Ya sehingga Pak Prabowo sangat percaya kepada Pak Aris selaku kepala Bappisus. Ya artinya ini akan membantu kerja Pak Prabowo. Ya bukan untuk menakut-nakuti pejabat, bukan, tapi mau menyelesaikan masalah. Nah, dengan mudah-mudahan dengan adanya Bappisus terjadi koordinasi di antara instansi-instansi terkait ya seperti KPK, Kejaksaan, Kepolisian, Mendagri. Dengan adanya Bappisus ini semakin solid dan pasti korupsi bisa dihilangkan di tanah air kawan. Jadi untuk itu saya berpesan secara pribadi kepada seluruh pejabat di negeri ini, mulai dari tingkat pusat ya di Kabinet Merah Putih sampai ke bawah, sampai ke tingkat desa. Ya jangan sekali-sekali kawan mengambil uang rakyat. Apalagi sekarang ini saya lihat ya beberapa relawan Prabowo Gibran juga membentuk sebuah organisasi untuk membantu pemerintah dalam mengawasi anggaran di desa. Ada namanya KP3D, saya lihat juga semua banyak di situ. Akhirnya artinya pemerintah ini selain pemerintah bekerja untuk menghentikan koruptor di negeri ini, masyarakat juga ikut membantu kawan ya, sehingga semakin mantap. Jadi apalagi masyarakat di setiap desa ya bisa memantau dana desa. Di kabupaten bisa memantau dana tingkat kabupaten sampai provinsi. Nah otomatis ini mengurangi ruang gerak ya para koruptor untuk berbuat jahat. Ya, apalagi sekali lagi apalagi dengan adanya badan baru yaitu Bappisus ini, otomatis ya semakin banyak elemen-elemen yang ada di pemerintahan yang bergerak untuk menghentikan perampokan uang rakyat. Karena salah satu tugas daripada Bappisus adalah meyakinkan semua anggaran baik APBN maupun APBD tidak disalahgunakan oleh oknum-oknum pejabat yang berniat untuk korupsi. Itu salah satunya. Dan jika dibutuhkan maka akan dilakukan investigasi khusus. Ini kawan, jadi semakin mantap pemerintah Pak Prabowo. Baikkan videonya kawan, sip, tetap semangat.